Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kabut masih menggantung rendah ketika mobil Aruna berhenti di depan gerbang kayu tua bertuliskan Desa Karangjati. Tulisan itu nyaris pudar, seperti enggan dikenali. Mesin mobil menderu pelan, lalu mati begitu saja. Aruna membuka pintu, menjejakkan kaki ke tanah berlumpur, dan merasakan udara lembab menyusup masuk ke celah kerah jaketnya. Tak ada suara selain gesekan daun dan dengung jauh dari serangga hutan. Desa ini bahkan tidak ada di peta digital. Ia menemukannya dari catatan folklore kuno milik almarhum ayahnya, seorang peneliti budaya juga, yang pernah menulis sepintas tentang sebuah tempat di pegunungan Jawa yang menyembunyikan ritual lama yang haus darah. Itu saja, tak ada keterangan waktu, tak ada nama desa, tapi Aruna punya petunjuk. 7 anak, kekayaan, dan iblis. Jalanan masuk ke desa hanya tanah merah yang licin. Rumah-rumah kayu berdiri di pinggir jalan, tertutup dedaunan, seolah-olah desa ini tidak pernah menerima tamu. Penduduk yang melihat kedatangannya buru-buru menutup jendela. Seorang ibu menarik anaknya masuk ke dalam rumah sambil berbisik cepat dalam bahasa Jawa, yang terlalu cepat untuk ia pahami. Aruna mencatat semua dalam pikirannya. Ia menurunkan ransel dari bahunya dan berjalan menyusuri jalan utama, rumah kepala. Desa seharusnya ada di tengah, di antara pohon beringin besar yang menurut legenda menjadi tempat makhluk penunggu. Tapi sebelum sampai ke sana, seseorang memanggil namanya. Aruna Wijaya. Suara itu dalam, tenang, tapi ada ketegangan samar di balik nadanya. Seorang pria berdiri di samping rumah dengan pagar bambu. Wajahnya tampan, bersih, terlalu teratur untuk desa seperti ini. Kemejanya rapi, tangan kirinya membawa map. Ia mendekat dengan langkah percaya diri. Aruna mengangguk, berhati-hati. "Saya Dimitri," katanya. "Dokter di desa ini. Kepala desa bilang Anda datang untuk penelitian?" Aruna menjawab ya, dan mengulurkan tangan. Dimitri menjabatnya ringan, tetapi matanya menelusuri wajahnya lama, seolah membaca lebih dari yang seharusnya. "Saya bisa bantu kalau Anda mau. Saya tahu sedikit tentang sejarah Karangjati." Aruna mengangguk, walau hatinya waspada. Terlalu cepat, terlalu mudah. Ia mengikuti Dimitri ke rumah kepala desa. Di dalam, lelaki tua yang dipanggil Pak Suroyo hanya bicara sedikit. Setiap kali Aruna menyinggung soal anak hilang, wajahnya mengeras. Ia mengatakan itu hanya desas-desus, dan jika Aruna ingin menulis, tulislah tentang keindahan alam, bukan hal-hal gelap. "Orang kota suka mengada-ada," katanya. "Anak hilang itu karena mereka lari ke kota, bukan karena apa yang kamu pikirkan." Aruna menatap matanya. Ada ketakutan lama di sana. Bukan kekesalan, tapi semacam luka yang tidak bisa diucapkan. Hari beranjak sore. Dimitri menawarkannya menginap di rumah dinasnya. Dan karena penginapan satu-satunya di desa sedang direnovasi, Aruna tak punya pilihan. Rumah Dimitri bersih, terlalu rapi untuk rumah dokter desa. Ada aroma cendana samar di udara dan bingkai-bingkai foto keluarga yang berjejer di dinding. "Orang tua saya dulu tinggal di sini," kata Dimitri. "Mereka sudah lama meninggal." Aruna memandangi foto lama di salah satu bingkai. Ada seorang anak laki-laki berdiri di samping perempuan muda. Di belakang mereka berdiri 7 patung kayu kecil berjejer rapi. Aruna menunjuk, "Itu apa?" Dimitri mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Mainan, koleksi ayah saya. Malam turun cepat di Karangjati. Lampu minyak dinyalakan karena listrik sering padam. Dari kamar kecilnya di sudut rumah, Aruna mendengar suara aneh seperti ranting patah, lalu langkah-langkah kecil di halaman belakang. Ia membuka jendela dan menajamkan pandangan. Tak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon bergoyang diterpa angin. Tapi saat ia menutup jendela, ia mendengar suara lain, seperti anak kecil tertawa, pelan, terputus-putus.
Suaranya tidak datang dari luar. Ia datang dari balik dinding rumah Aruna. Membeku. Esok paginya, ia berjalan sendiri ke arah hutan kecil di ujung desa, membawa kamera dan buku catatan. Tanpa Dimitri, ia ingin tahu sendiri apa yang disembunyikan desa ini. Penduduk masih menjauh. Seorang nenek memandanginya dari pintu rumah, matanya kosong. Di tengah jalan, seorang anak kecil menatapnya, lalu menunjuk ke arah hutan. "Jangan ke sana," bisiknya. "Nanti kamu ikut mereka." Aruna berhenti. "Mereka siapa?" Anak itu berlari pergi tanpa menjawab. Di pinggir hutan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sebuah kain kuning tergantung di pohon, robek-robek dengan bercak coklat yang sudah lama mengering. Di bawahnya ada boneka kayu kecil, kotor dan nyaris terbenam dalam tanah. Ada sesuatu tertulis di perut boneka itu, digores dengan paku. Ketujuh. Pagi di Karangjati tidak pernah benar-benar cerah. Kabut menggantung rendah dan sinar matahari hanya menyusup lewat celah dedaunan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sedang bersembunyi. Aruna duduk di meja makan rumah Dimitri, mengaduk kopi pahit yang sudah mulai dingin. Suara burung hutan samar terdengar dari kejauhan, tetapi yang memenuhi kepalanya justru tawa lirih dari malam sebelumnya. Dimitri muncul dari arah dapur, mengenakan baju dokter berwarna putih bersih. "Semalam tidur nyenyak?" tanyanya, suaranya ringan. Aruna hanya mengangguk. "Kamu dengar suara anak kecil tertawa semalam?" Dimitri berhenti sejenak, tapi kemudian tertawa. "Ah, itu pasti suara satwa hutan. Kukira kamu sudah tahu, banyak suara aneh di desa, termasuk cerita-cerita soal anak hilang yang sering dibuat-buat." Aruna tidak menanggapi. Ia memerhatikan gerak tubuh Dimitri yang terlalu tenang. Ia mulai meragukan segalanya. Tapi untuk sekarang, ia memilih diam. Sore itu, Aruna kembali ke balai desa. Alasan resminya untuk mengumpulkan dokumen sejarah. Sebenarnya, ia mencari hal lain. Di gudang belakang yang berdebu, ia menemukan rak berisi buku, tua berkas desa, dan beberapa kotak kayu penuh kertas yang nyaris lapuk. Ia membuka satu persatu dengan hati-hati. Debu mengepul tiap kali ia menyentuh lembaran. Di antara berkas laporan hasil panen dan catatan kelahiran, ia menemukan map lusuh tanpa label. Isinya kumpulan artikel koran lama, beberapa surat tangan, dan foto-foto yang warnanya sudah pudar. Di satu halaman terdapat clipping berjudul "Keluarga Wijaya, Keajaiban Ekonomi Desa Karangjati, tahun tertera di pojok kanan, 1985. Mata Aruna bergerak cepat, membaca setiap baris. Keluarga Wijaya, keluarga asal Dimitri, tiba-tiba menjadi dermawan paling kaya di desa. Tanahnya luas, bisnisnya berkembang, bahkan membangun fasilitas umum. Namun, di tahun yang sama, laporan kehilangan anak juga meningkat. 7 anak. Laki-laki dan perempuan. Semuanya anak ke-7 dari 7 keluarga berbeda. Aruna merasa tenggorokannya mengering. Ia membuka lembar berikutnya. Salinan surat tangan, tinta hitam yang mulai pudar. Isinya hanya 2 kalimat. Anak ke-7 harus dikembalikan. Jika tidak, darah akan menuntut darah. Tangannya bergetar saat ia merapikan kembali dokumen itu. Ia menemukan sesuatu yang tidak boleh diketahui sembarangan, tapi perutnya menegang. Ia harus tahu lebih. Malam itu, Dimitri mengajaknya makan malam. Di ruang tamu rumah itu, lilin-lilin dinyalakan karena listrik kembali padam. Angin meniup tirai, membuat bayangan bergerak di dinding. Dimitri bicara banyak tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang keras dan ibunya yang dingin. Tapi Aruna tidak bisa lepas dari pikirannya sendiri. Setiap cerita Dimitri terdengar seperti teka-teki yang belum lengkap. "Kamu percaya dengan kutukan, Aruna?" tanya Dimitri tiba-tiba. Aruna mengangkat kepala. "Kamu sendiri?" Dimitri menatapnya. Orang yang merasa bersalah biasanya percaya, tapi orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa hanya percaya pada kebutuhan. Kalimat itu menggantung lama di udara. Aruna merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba membaca ekspresi Dimitri, tapi tidak menemukan apapun selain senyum tipis yang rapat. Setelah makan malam, ia pamit untuk beristirahat. Namun sebelum tidur, ia kembali memeriksa bingkai foto keluarga
yang kemarin sempat ia lihat. Kali ini ia melepasnya dari dinding. Di balik bingkai tersembunyi foto lain, foto tua, hitam putih, lebih suram. 7 anak berdiri berjajar, wajah mereka samar, sebagian seperti dipudarkan sengaja. Di bagian bawah foto ada tulisan tangan. Yang ke-7 akan membuka gerbang. Aruna menatap foto itu lama. Ia meletakkannya kembali dengan hati-hati, tetapi hatinya tidak tenang. Ia sudah terlalu dalam. Menjelang tengah malam, Aruna mendengar suara dari ruang tengah. Ia mengintip dari balik pintu kamarnya. Dimitri berdiri membelakangi jendela, berbicara sendiri, atau mungkin sedang membaca sesuatu dari buku tua yang terbuka di depannya. Tangannya membentuk gerakan aneh, seperti mengikuti pola tertentu. Di meja, ada mangkuk tembikar berisi cairan. Hitam pekat, Aruna mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia kembali ke tempat tidur, tapi tak bisa memejamkan mata. Ia tahu Dimitri menyimpan sesuatu, dan itu bukan hanya sejarah keluarganya. Pagi berikutnya Aruna memutuskan keluar rumah tanpa sepengetahuan. Dimitri, ia menuju rumah nenek tua yang kemarin sempat memandanginya. Nenek itu bernama Mbok Lastri, dan menurut penduduk lain, ia satu-satunya yang hidup sejak zaman orang tua Dimitri masih berkuasa. Mbok Lastri membuka pintu perlahan, seolah sudah menunggu. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam seperti paku. "Kamu sudah lihat, ya?" katanya tanpa basa-basi. "Lihat apa, Mbok?" Nenek itu menunjuk dada Aruna, lalu bicara pelan. Dia sedang menunggu. Korban terakhir harus tahu dia siapa sebelum darahnya jatuh ke tanah. Aruna menelan ludah. "Apa maksudnya?" Mbok Lastri menghela napas panjang, lalu berkata, "Dimitri itu bukan sekadar keturunan. Dia perpanjangan tangan dari mereka. Dan kamu bukan datang karena kebetulan." Aruna duduk di ruang tamu rumah Mbok Lastri. Kursi rotan yang didudukinya berderit pelan setiap kali ia bergerak. Jendela dibuka setengah, membiarkan cahaya matahari sore yang redup menyusup masuk, tapi udara di dalam tetap pengap. Di dinding rumah tergantung foto-foto hitam putih yang tampak terlalu tua untuk dikenali. Di antara foto-foto itu, ada satu yang menarik perhatian Aruna. Gambar 7 anak yang berdiri dalam formasi aneh. Kepalanya sedikit miring, matanya menajam. Yang tengah itu mati beberapa hari setelah foto itu diambil, kata Mbok Lastri. Tiba-tiba, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aruna menoleh. "Kenapa?" Nenek tua itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu meraih gelas teh panas di meja. Tangannya gemetar. "Kamu tahu kenapa keluarga Dimitri kaya? Mereka tidak dapat kekayaan itu dari kerja keras. Itu hasil tukar. Tukar dengan nyawa anak-anak yang tak pernah bisa tumbuh besar." Aruna diam. Nafasnya pelan. Ia membiarkan nenek itu terus bicara. Setiap 10 tahun, satu anak ke-7 dari 7 keluarga berbeda dipilih, dikorbankan. 7 anak, 7, satu untuk tiap bagian tubuh iblis. Tangan, kaki, kepala, dada, dan sisanya untuk jiwanya. "Siapa yang memilih?" tanya Aruna pelan. Mbok Lastri menatap langsung ke mata Aruna. "Bukan manusia yang memilih, tapi darah. Darah dari garis keluarga yang pernah membuat perjanjian." Aruna menggenggam tangannya sendiri di pangkuan. Ia teringat kembali potongan clipping dan surat tangan yang ia temukan di balai desa. Ia tahu semuanya tidak kebetulan. "Kenapa tidak ada yang menghentikan ini dari dulu?" tanyanya lagi, nyaris seperti menuduh. Nenek itu tersenyum lelah. "Kamu pikir belum ada yang mencoba? Semua yang menentang, hilang, atau mati dalam kondisi yang tidak bisa dijelaskan. Anak mereka jadi korban berikutnya." Suasana rumah jadi lebih hening. Angin dari jendela membawa suara samar, suara yang anehnya seperti tarikan napas panjang. Aruna berdiri. "Aku harus tahu lebih." Namun sebelum ia melangkah pergi, Mbok Lastri memegang pergelangan tangannya. Cengkeraman itu kuat, tak sesuai dengan tubuh ringkihnya. "Kamu harus pergi dari sini sebelum giliranmu tiba." Kadang bukan garis keturunan yang penting, tapi niat seseorang yang memilih siapa yang akan jadi anak ke-7.
Malam turun cepat. Langit tertutup awan, membuat bulan hanya muncul sesekali di balik kabut. Aruna tak bisa tidur. Ia gelisah, pikirannya berputar-putar pada kata-kata Mbok Lastri. Sekitar tengah malam, ia mendengar sesuatu dari luar jendela kamarnya, suara yang membuat kulitnya meremang. Tangisan, bukan tangisan perempuan dewasa, tangisan anak kecil, terputus-putus, seperti tertahan-tahan. Ia mendekat ke jendela, mencoba mengintip lewat celah gorden. Tangisan itu berasal dari arah hutan. Aruna mengambil jaket, senter, dan dengan hati-hati membuka pintu. Udara malam dingin menggigit. Ia menyusuri jalan tanah yang basah menuju arah suara. Suaranya seperti berpindah-pindah, kadang dekat, kadang seolah datang dari balik pohon yang jauh. Ketika ia sampai di batas hutan, tangisan itu berhenti mendadak. Ia berdiri diam, senter menyala, tapi sinarnya seperti tertelan gelap. Hutan di hadapannya tampak lebih lebat dari biasanya. Akar-akar menjulur ke tanah seperti jari. Saat ia melangkah masuk, daun-daun basah menyentuh kakinya. Bau tanah lembab dan sesuatu yang lebih anyir memenuhi hidungnya. Aruna memutar kepala, siap berbalik. Tapi sebelum ia sempat melangkah pergi, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Tangisan itu berubah menjadi erangan, seperti suara seseorang yang tersedak. Aruna menyorotkan senter ke arah suara dan melihat sesuatu berdiri di antara dua pohon besar. Sosok kecil, anak-anak, tapi kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya compang-camping dan kakinya telanjang berdarah. "Siapa kamu?" tanya Aruna pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke belakang Aruna. Perlahan, Aruna membalikkan badan. Sejak malam itu di hutan, Aruna tak pernah lagi benar-benar bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Dimitri mengatakan padanya bahwa ia pingsan karena kelelahan. Ia membawanya kembali ke rumah dan merawatnya sepanjang malam. Tapi Aruna ingat jelas, ia tidak jatuh. Ia melihat anak itu mendengar suara dari mulut yang bukan suara anak-anak. Ia melihat mata Dimitri, kosong dan jauh dari kemanusiaan. Namun keesokan harinya, Dimitri menyambutnya seperti biasa, dengan senyum lembut, dengan tangan hangat yang menyodorkan teh manis, seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. "Tubuhmu lemah, kau mungkin kelelahan karena terlalu banyak berpikir," katanya, menatapnya sambil menyentuh keningnya. "Kau terlalu larut dalam cerita-cerita lama." Mbok Lastri itu sudah lama tidak waras, Aruna. Jangan terlalu mempercayai apa yang ia katakan. Aruna tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Tapi di dalam kepalanya, suara-suara itu tak berhenti. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Dimitri menolak membiarkannya pergi keluar rumah. Katanya, itu demi kebaikannya. "Banyak orang di desa ini tidak suka orang luar. Kau bisa dibenci atau diserang," ujarnya. Suaranya selalu terdengar penuh perhatian. Ia mengunci gerbang depan, menyimpan ponsel Aruna entah di mana, bahkan mencabut kabel telepon rumah. Aruna mulai merasa terkurung, tapi setiap kali ia mengeluh, Dimitri mengubah pendekatannya. "Aruna, kamu mulai seperti almarhum ibuku," katanya suatu sore. Dulu, dia juga mulai melihat hal-hal yang tidak nyata. Dia sering bilang, ayahku berubah jadi binatang di malam hari. Padahal, dia hanya stres. Terlalu banyak membaca kitab-kitab tua. Aruna mendadak ragu pada dirinya sendiri. Apakah benar semuanya hanya bayangan? Apakah ia terlalu larut dalam obsesi penelitiannya? Tapi keraguan itu runtuh ketika ia menemukan lemari tua di loteng. Ia menyelinap ke sana saat Dimitri keluar sebentar. Entah kemana, Aruna tidak sempat mendengar. Loteng itu gelap dan dipenuhi debu. Ada koper tua, kotak kayu, dan lemari yang terkunci dengan gembok kecil. Setelah mencari-cari, Aruna menemukan kunci tergantung di sisi bingkai jendela tua yang tertutup kain. Di dalam lemari, ia menemukan tumpukan buku tua, botol berisi cairan menghitam, dan amplop coklat yang menumpuk rapi. Tangannya gemetar saat membuka satu amplop foto. Satu persatu. Anak-anak. Wajah-wajah mereka terlihat jelas.
Di belakang setiap foto tertulis tanggal dan nama. 7 nama. Di salah satu foto ada wajah yang dikenalnya, anak perempuan yang sempat ia lihat di poster hilang di balai desa. Seketika itu juga, Aruna mundur, menjatuhkan satu amplop lain. Isinya berserakan. Potongan koran, catatan tangan, dan satu halaman dari buku tua. Di pojok bawah tertulis tulisan, "Tangan, korban ketujuh harus tahu, atau ritual tidak akan sempurna." Aruna mencengkeram sisi lemari agar tidak jatuh. Ia merasa napasnya tercekat. Ada sesuatu yang bergerak cepat dalam pikirannya, seperti serpihan-serpihan yang mulai membentuk gambar besar. Ia adalah bagian dari ritual itu. Ia tidak hanya peneliti, ia target. Ia membawa satu foto dan satu halaman tulisan itu ke kamarnya, menyembunyikannya di bawah bantal. Saat malam tiba, Dimitri masuk ke kamarnya dengan tenang, membawa semangkuk sup hangat. "Kau tidak makan sejak pagi, aku khawatir." Aruna menatap mangkuk itu dengan curiga. "Kau menaruh sesuatu di dalamnya, Dimitri." "Nontasawana, kamu mulai berprasangka. Mungkin kau benar-benar terlalu lelah, Aruna. Mungkin kau hanya butuh istirahat yang panjang." Aruna tidak menyentuh makanan itu. Beberapa malam berikutnya, ia mulai bermimpi buruk. Ia melihat anak-anak berdiri di kamarnya, wajah mereka kosong, tubuh mereka basah seperti habis keluar dari lumpur. Mereka berdiri diam, memandangi Aruna tanpa suara. Tapi ketika ia terbangun, bajunya basah oleh keringat dan jendela kamarnya yang selalu ia tutup rapat dalam keadaan terbuka. Ia mulai kehilangan arah waktu. Siang dan malam menyatu. Kadang Dimitri hanya muncul sepintas, kadang tidak sama sekali. Tapi suara-suara mulai muncul dari balik dinding, dari kamar mandi, dari bawah tempat tidur, suara tangisan, suara langkah kecil, suara napas di dekat telinganya saat ia tidur. Pagi itu desa kembali sunyi, terlalu sunyi, sampai suara ayam pun tak terdengar. Aruna mendengar langkah-langkah tergesa dari luar rumah. Ia mengintip lewat sela jendela dan melihat beberapa orang berkumpul di ujung jalan. Wajah-wajah mereka cemas, beberapa membawa parang dan bambu runcing. Seorang ibu terduduk di tanah sambil menjerit putus asa, rambutnya acak-acakan, bajunya kusut. "Anakku, anakku hilang." Kalimat itu menusuk seperti pisau. Aruna langsung mengambil jaketnya dan keluar rumah. Yang hilang adalah Raka, anak lelaki usia 10 tahun. Anak bungsu dari keluarga petani yang tinggal di dekat pematang sawah. Semalam ia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Saat semua anak sudah ditemukan, hanya Raka yang tidak kembali. Aruna mematung. Di dalam pikirannya, potongan-potongan malam yang ia alami bermunculan. Ia mendengar langkah kecil, suara tangis, dan desiran napas saat tidur. Ia mengira itu hanya halusinasi, tetapi sekarang semuanya seolah masuk akal. Dimitri muncul dari belakangnya, tenang seperti biasa. "Aku sudah ikut bantu mencari sejak subuh," katanya. "Tapi hutan terlalu lebat. Kita tidak bisa menebak kemana arah dia pergi." Aruna menatapnya lama. "Kau yakin dia tersesat?" Dimitri mengangguk. "Anak-anak sering main ke hutan, bisa jadi hanya salah jalan." Tapi Aruna tidak percaya. Semuanya terasa seperti pola. Dan satu hal yang menakutkan, jika Raka benar-benar korban ke-6, maka yang ke-7 akan segera menyusul. Hari itu Aruna mencoba mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Ia kembali mengunjungi balai desa, meskipun merasa setiap langkahnya diawasi. Kepala desa menghindar, penduduk menutup pintu ketika ia mengetuk. Bahkan Embok Lastri pun sudah tidak ada di rumahnya. Tempat itu kosong, seperti tak berpenghuni. Ia hanya menemukan secarik kain yang sobek tergantung di pagar bambu. Kain yang sama seperti yang dikenakan Raka saat terakhir kali terlihat. Malam harinya, Aruna mulai merasa tidak sendiri di kamar. Bayangan-bayangan samar muncul di dinding meskipun tidak ada cahaya dari luar. Angin berhembus padahal semua jendela tertutup. Di kaca cermin, sesekali ia menangkap siluet anak kecil berdiri di belakangnya. Hanya untuk lenyap begitu ia menoleh. Puncaknya, saat ia melihat satu sosok duduk di sudut kamar. Badannya kecil, menggigil, dan bajunya kotor oleh lumpur. Rambutnya kusut menutupi wajahnya. Aruna tidak bisa bergerak,
Napasnya tercekat. "Raka?" Suaranya keluar seperti bisikan yang dipaksa. Anak itu perlahan mengangkat wajah. Matanya gelap, tidak ada bola mata. Mulutnya terbuka sedikit, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Yang ketujuh, "Akan menyusul." Aruna terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membanjiri tubuhnya. Tapi saat melihat ke lantai, ia tahu itu bukan mimpi. Ada jejak lumpur basah menuju ranjangnya. Bekas kecil tapak kaki anak-anak. Ia berlari ke loteng, membuka kembali lemari tua tempat ia menemukan foto-foto. Tapi amplop-amplop itu sudah hilang, semua kosong. Bahkan halaman tulisan tangan yang ia simpan di bawah bantal pun lenyap. Dimitri menemukannya duduk di lantai, tubuh gemetar. "Apa yang kau cari?" tanyanya pelan. Aruna menatapnya dengan mata penuh amarah. "Kau yang ambil semuanya, kau yang ambil Raka, kau juga yang buat semua anak itu menghilang." Dimitri tidak marah, ia hanya menghela napas dan mendekat. "Kalau aku yang melakukannya, kenapa aku biarkan kamu hidup sampai sekarang?" Aruna tak bisa menjawab, tapi tubuhnya menegang saat Dimitri membelai kepalanya pelan, seperti sedang menenangkan anak kecil. "Aku hanya ingin kau tetap di sini. Aman. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya, tapi aku mencintaimu, Aruna. Dan aku ingin kau jadi bagian dari ini." "Dari apa?" Suaranya pelan, nyaris pecah. Dimitri menatap matanya, dalam-dalam, dari akhir. Keesokan harinya, poster hilangnya Raka sudah tersebar di seluruh desa. Tapi semua pencarian dihentikan mendadak. Alasan resmi, ancaman longsor dan binatang buas di hutan. Aruna tahu, itu hanya cara lain untuk mengatakan, tidak. Ada yang ingin ikut campur, desa Karangjati sudah menyerah. Tapi Aruna belum. Aruna tidak tahu pasti kapan ia mulai kehilangan kepercayaan pada waktu. Langit di atas desa Karangjati terus-menerus mendung. Siang terasa seperti senja. Malam tak pernah benar-benar gelap karena ada cahaya aneh yang menyelinap dari balik tanah. Seolah sesuatu di bawah sana bernapas. Dimitri berubah. Bukan perlahan, tapi pasti. Sentuhannya masih lembut, senyumnya masih ada, tapi ada kehampaan di balik semua itu. Tatapannya tak lagi menembus hati Aruna, justru menelannya. Dan kalimat-kalimatnya, meski terdengar manis, kini menggema seperti perintah. Malam itu, saat Aruna sedang mencuci wajah di kamar mandi, Dimitri masuk tanpa suara. Ia menatap Aruna melalui cermin, lalu berkata, "Aku mencintaimu." Aruna terdiam, tangannya masih meneteskan air. "Sejak awal aku tahu kamu berbeda," lanjut Dimitri. "Kamu tidak hanya datang untuk meneliti. Kamu dituntun ke sini." Aruna menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis dalam diam. "Dimitri, kalau kau mencintaiku, lepaskan aku." Tidak bisa. Ia menarik tangan Aruna perlahan, membawanya ke ruang tengah. Lilin-lilin menyala di sudut ruangan, mengeluarkan bau pahit yang membuat kepala pening. Aruna ingin melawan, tapi tubuhnya lemas. Sejak pagi, ia belum makan apapun. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dimitri menatapnya dalam, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. "Ini satu-satunya cara agar kita tetap bersama." Sebelum Aruna sempat membalas, ia merasakan suntikan kecil di lengannya. Tubuhnya langsung melemas, pandangannya buram. Ia sempat mendengar pintu tua terbuka. Suara engsel berderit panjang, lalu semuanya gelap. Saat ia sadar, udara yang pertama ia hirup adalah udara lembab dan berdebu. Matanya berusaha menyesuaikan cahaya temaram. Ia berada di sebuah ruang bawah tanah, terkurung di dalam dinding batu yang lembab. Lantainya tanah, basah. Dimitri duduk tak jauh darinya. Ia menyulut lilin satu persatu, mengelilingi ruangan dengan pola tertentu. Aruna berusaha bangkit, tapi rantai di pergelangan kakinya menahannya. "Di tempat ini, ibuku dikuburkan," ujar Dimitri pelan. "Begitu juga korban sebelumnya. Mereka semua menjadi bagian dari perjanjian." Aruna berusaha menelan ketakutan yang mencengkeram kerongkongannya. "Kau tahu kenapa aku mencintaimu, Aruna?" lanjut Dimitri, suaranya lirih. "Karena kamu adalah yang ketujuh.
Yang terakhir, tanpa kamu, semua ini sia-sia. Apa maksudmu, semua ini? Aruna hampir tak bisa berbicara. Ritualnya, jawab Dimitri tenang. 7 jiwa, 7 yang dikorbankan. Tapi yang terakhir, harus tahu, harus rela, dan harus hancur karena cinta. Air mata Aruna mengalir, tidak karena takut, tapi karena rasa jijik dan kecewa yang begitu dalam. Semua kedekatan mereka, semua perhatian, semua sentuhan, hanya bagian dari satu rencana besar. Kau memanipulasiku, bisiknya. Tidak, jawab Dimitri. Aku benar-benar mencintai. Tapi cinta juga bisa menjadi alat. Sama seperti darah. Ia berjalan ke sebuah peti kayu dan mengeluarkan sebuah pisau. Benda itu kecil tapi berkilau tajam. Di bilahnya terukir simbol-simbol yang sama seperti yang Aruna lihat di buku tua di loteng. Aruna mencoba merangkak mundur, tapi rantainya menahan. Kenapa harus aku? Tanyanya, putus asa. Karena kamu yang datang ke sini. Karena kamu menantang kutukan ini dengan rasa ingin tahu. Dan karena darahmu paling bersih. Dimitri mendekat. Lilin-lilin di sekitarnya bergetar, seolah tahu apa yang akan terjadi. Tapi tepat saat ia mengangkat pisau, dinding di belakang mereka bergetar pelan. Suara gemeretak terdengar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah. Dimitri berhenti. Matanya melirik ke langit-langit yang mulai mengelupas debu. Tidak, sekarang, gumamnya. Aruna menatap dinding tanah yang mulai merekah. Dari sela-selanya, lendir hitam mengalir turun, dan sebuah tangan kecil mencuat, keriput, berlumur tanah, dan mencengkeram udara. Dimitri, Aruna bersuara lirih. Apa itu? Dimitri tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan itu, lalu satu demi satu, tangan lain muncul. 5, 6, mungkin lebih. Aruna mulai menyadari. Tempat ini bukan hanya tempat pengorbanan, ini juga kuburan. Udara di ruang bawah tanah itu mulai berubah. Tidak hanya lembab, tapi juga terasa tebal, seakan mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Aruna duduk bersandar di dinding dingin, pergelangan kakinya masih terikat rantai. Suara langkah Dimitri menggema pelan. Ia sedang menyusun sesuatu di meja kayu kecil, benda-benda aneh, potongan rambut, serpihan kuku, darah yang sudah mengering di dalam mangkuk tanah liat. Pisau dengan ukiran mantra itu kini tergeletak di atas kain putih yang sudah pudar warnanya. Dimitri membersihkannya perlahan dengan ujung jarinya, seolah pisau itu bukan alat pembunuh tapi warisan berharga. Semua sudah siap, ucapnya sambil menatap Aruna. Tinggal satu. Aruna tidak menjawab. Bibirnya kering, tenggorokannya perih karena dehidrasi. Namun pikirannya masih bekerja. Ia terus mengulang dalam kepalanya. Ia harus bertahan malam ini. Harus menemukan celah. Harus bisa memecah tumpukan keheningan yang dibuat Dimitri. Kenapa 7? Tanyanya akhirnya, suara lirih namun cukup untuk terdengar. Dimitri menghentikan gerakannya. Ia menoleh perlahan. 7 adalah bilangan yang sempurna. 7 tingkatan dunia. 7 lapis neraka. 7 korban untuk membuka pintu antara kita dan dia. Dia, kata itu tidak perlu dijelaskan. Aruna tahu apa yang Dimitri maksud. Sosok yang sejak awal mengintai mereka dalam gelap, yang membuat udara terasa dingin tanpa alasan, yang membuat anak-anak hilang satu persatu. Dan aku, yang ke-7, Aruna menatapnya dengan mata merah, bukan karena marah, tapi karena lelah dan sadar. Kau bukan anak. Tapi dalam ritual ini, yang dihitung bukan darah, tapi niat. Kau adalah korban ke-7 yang dipilih dengan kesadaran penuh oleh pewaris perjanjian. Dan aku adalah pewaris itu. Dimitri kembali ke meja. Ia mengambil segenggam abu dari dalam kantung kecil dan menaburkannya ke lingkaran lilin. Asap tipis naik ke atas, membentuk semacam simbol sebelum akhirnya hilang. Aku membunuh mereka, katanya tiba-tiba. Semua, tapi bukan dengan tanganku. Mereka datang sendiri, seperti tertarik, seperti dipanggil. Aku hanya menyambut mereka. Aruna menunduk, perutnya melilit. Ia tidak tahu mana yang lebih mengerikan, Dimitri yang mengaku membunuh, atau Dimitri yang menganggap itu sebagai takdir. Kamu tahu,
Sejak pertama kali aku melihat kamu turun dari mobil itu di ujung desa, aku tahu kamu akan jadi penutup. Kamu istimewa. Kamu kuat. Bahkan sekarang, kamu belum menyerah. Aruna mengangkat kepala. Matanya menatap pisau itu. Lalu ia menatap Dimitri. Kalau aku kuat, kenapa kamu masih harus mengikatku? Dimitri tersenyum. Karena aku takut. Henning. Suara dari balik dinding kembali terdengar. Gemeretak, geraman kecil, seperti sesuatu yang lapar. Aruna bisa mencium bau tanah basah bercampur darah tua. Dimitri melangkah mendekat. Ia membawa pisau itu, menggenggamnya dengan dua tangan. Begitu aku menyentuhkan bilah ini ke darahmu, gerbang akan terbuka. Kekayaan, kekuasaan, hidup 1000 tahun. Semua yang dijanjikan akan jadi milikku. Lalu, Aruna bertanya. Setelah itu, Dimitri tidak menjawab. Ia menatap pisau itu lama, seperti ragu. Tapi hanya sebentar, ia jongkok di depan Aruna. Maafkan aku. Aku mencintaimu. Tapi kamu harus mati. Aruna memejamkan mata. Saat itu, dinding di belakangnya pecah. Sosok hitam, besar, menjulang dari balik reruntuhan batu. Tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Tidak sepenuhnya binatang. Matanya merah menyala dan tubuhnya bergerak seperti kabut yang padat. Ia berdiri diam, menatap Dimitri. Dimitri berdiri, terguncang. Tidak, belum waktunya. Makhluk itu tidak bicara, tapi suaranya terdengar langsung di dalam kepala Aruna. Seperti ribuan bisikan yang datang bersamaan. Kau menipu. Dimitri gemetar. Apa maksudmu? Korban terakhir tidak boleh tercemar. Dimitri menunduk. Matanya membesar. Pisau di tangannya mulai bergetar. Tidak, dia murni. Dia adalah pilihan. Tidak, kau mencintainya. Cinta merusak pengorbanan. Pisau itu terlepas dari tangan Dimitri. Ia mundur, hampir terjatuh. Makhluk itu maju selangkah. Ruangan mulai gelap. Lilin satu persatu padam. Aruna menahan napas. Kalau bukan dia, siapa yang harus jadi korban? Tanya Dimitri. Suaranya kini penuh kepanikan. Makhluk itu berhenti. Ia menunduk dan untuk pertama kalinya menunjukkan gigi-gigi panjang yang tidak beraturan. Anak ketujuh dari ayahmu. Wajah Dimitri membeku. Aruna tidak perlu penjelasan. Ia mengerti. Dimitri sendiri adalah anak ketujuh. Dan ia baru menyadarinya sekarang. Makhluk itu bergerak cepat. Terlalu cepat untuk dilihat jelas. Aruna hanya mendengar jeritan Dimitri yang berubah menjadi suara parau. Lalu suara daging terkoyak. Tulang patah dan darah menyembur mengenai tanah. Suara itu berlangsung hanya beberapa detik. Sebelum semuanya menjadi sunyi. Sangat sunyi. Aruna tetap duduk diam. Tubuhnya gemetar. Rantai di kakinya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aruna mencoba berdiri. Lututnya gemetar. Tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Racun itu bekerja perlahan sejak beberapa hari lalu. Diselipkan Dimitri dalam makanan, dalam air yang ia tawarkan dengan wajah lembut. Dan kini, saat ia paling membutuhkan kekuatan, tubuhnya malah menolak diajak bekerja sama. Ruang bawah tanah masih sunyi, kecuali suara tetes air dari langit-langit dan desiran napas Aruna yang putus-putus. Pisau berukir mantra itu tergeletak, tidak jauh darinya, berkilat samar meskipun tak ada cahaya terang di sekeliling. Makhluk itu, yang sejak tadi berdiri diam setelah menghancurkan Dimitri, masih di sana. Tidak bergerak, tidak bicara. Tapi Aruna tahu, ia belum selesai, belum kenyang. Perlahan, makhluk itu menoleh ke arahnya. Wajahnya tak punya bentuk pasti, tapi ada mata, 2 lubang hitam dalam yang memancar panas. Dan meski tanpa bibir, Aruna mendengar suara itu lagi. 1 jiwa lagi, perjanjian belum selesai. Aruna merapat ke dinding, meraba lantai mencari apapun yang bisa digunakan. Tangannya menemukan tulang, besar, mungkin milik salah satu korban sebelum dirinya. Ia tak punya pilihan. Kenapa aku? Tanyanya lirih, bukan mengeluh, tapi mencoba menunda waktu. Aku bukan yang membuat perjanjian itu. Pilihan, bukan asal-usul. Kau dipilih oleh pewaris.
Aruna menelan ludah. Racun membuat pandangannya kabur. Tapi pikirannya belum hilang. Ia tahu makhluk itu tidak bisa menyerang langsung, perlu pemicu, semacam pengorbanan resmi. Dan Dimitri sudah mati sebelum bisa menyelesaikannya. Maka kini Aruna hanya perlu bertahan, sampai ritualnya benar-benar gagal. Atau sampai makhluk itu sendiri keluar dari aturan. Kalau aku bukan korban yang sah, kenapa kau masih di sini? Tanyanya, sengaja memancing. Makhluk itu diam. Udara di sekeliling mulai bergetar, seperti tanah bersiap gempa. Suara dari dinding, suara anak-anak yang menangis, kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Mereka menangis, memanggil, merintih. Aruna menahan muntah. Tapi ia tetap merangkak pelan menuju pisau. Kau masih punya pilihan, makhluk itu berkata. Kau bisa menyelesaikan ritual, berikan darah, maka semuanya berakhir. Aruna tertawa kecil, pahit. Berakhir? Atau berulang? Makhluk itu tidak menjawab. Tangan Aruna mencapai pisau. Ia menggenggamnya erat. Pisau itu dingin, seakan menyatu dengan hawa yang membekukan tubuhnya. Ia berdiri perlahan, walau napasnya sudah pendek dan keringat dingin menetes deras dari pelipis. Kalau aku mati, ucapnya pelan, kau akan dapatku. Tapi kau tidak akan dapat darah yang kau mau. Pisau itu kini terarah ke dada Aruna sendiri. Ia gemetar. Tapi bukan karena takut, makhluk itu mendekat. Langkahnya berat dan menggetarkan lantai. Bayangannya membesar, menutupi seluruh ruang. Cahaya, lilin terakhir padam. Dalam gelap, Aruna menarik napas panjang. Ia siap menusukkan bilah itu ke dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, terdengar bisikan lain, bukan dari makhluk itu. Suara anak kecil. Jangan! Aruna berhenti, matanya terbuka lebar. Lawan, bukan dia yang mengikatmu. Aruna memutar kepala, dan di sudut ruang bawah tanah itu, di balik bayangan tembok, ia melihat sosok kecil. Seorang anak perempuan mengenakan gaun lusuh. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar. Itu anak yang ia lihat di hutan. Aruna tersentak. Bayi dalam bisikan. Tangisan malam itu, anak itu perlahan melangkah ke arahnya. Dan setiap langkahnya seperti memecah kabut tebal yang menyelimuti ruangan. Makhluk itu meraung. Suara berat dan melengking. Tidak menyukai kehadiran sosok mungil tersebut. Pisau itu bisa membunuhnya, ucap si anak. Tapi harus darah keturunan yang memegangnya. Aruna paham. Dimitri adalah darah pewaris. Tapi sekarang dia sudah mati. Makhluk itu bergerak cepat, menghampiri anak perempuan itu dengan cakar siap mencabik. Aruna, tanpa berpikir, melompat meskipun tubuhnya lunglai. Ia berhasil menyentuh pisau ke tanah berukir lingkaran. Simbol menyala. Udara meledak oleh tekanan tak kasat mata. Makhluk itu berhenti, menggeliat. Dan Aruna melihat anak kecil itu tak lagi sendiri. Di belakangnya muncul satu persatu bayangan anak lain. Ada 6, semua dengan mata penuh luka. Semua menatap ke arah Aruna, lalu makhluk itu. Kami yang dipersembahkan, bisik salah satu dari mereka. Aruna mengangkat pisau itu, menatap makhluk yang kini perlahan kehilangan bentuk. Kau tak bisa dapatkan lagi. Ia melempar pisau itu ke dalam lingkaran simbol. Ledakan cahaya menyilaukan meledak dari pusat ruangan. Suara jeritan dan lolongan memenuhi udara. Tubuh Aruna terpental, membentur dinding. Darah keluar dari hidungnya. Penglihatannya kembali kabur. Dimitri berdiri di tengah reruntuhan ruang bawah tanah. Semua yang ada di sana telah hancur. Meja, lilin, potongan kayu, dan batu yang tersebar kemana-mana. Udara terasa pekat, berat, penuh dengan bau darah dan tanah basah. Tapi yang paling menonjol adalah keheningan yang memeluknya. Dia masih bisa merasakan darahnya berdesir, jantungnya berdetak cepat, meskipun seluruh tubuhnya lemah. Beberapa jam lalu, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Makhluk itu, yang telah menunggu ribuan tahun untuk ritual ini, sudah menghilang. Aruna, korban yang terakhir, telah menyelesaikan takdirnya dengan cara yang tak terduga. Namun Dimitri merasa bahwa semua ini belum selesai. Iblis masih ada di sini, mengintai dalam diam, tertawa.
mengamatinya. Dimitri menarik napas dalam-dalam, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba, dari dalam kekosongan itu, suara tawa menggema, tertawa rendah dan dalam, seperti ribuan suara yang bercampur dalam satu suara yang mengerikan. Itu suara yang tak mungkin berasal dari dunia ini. Suara yang seolah datang dari kegelapan mutlak. Ah, Dimitri. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan mengalir langsung ke telinganya. Suara itu menggelitik tulang belulangnya, menggetarkan jantungnya. Ada sesuatu yang sangat familiar, tapi sekaligus begitu asing. Dimitri menoleh cepat, matanya mencari-cari sumber suara. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap. Sosok yang tidak tampak jelas, seperti kabut pekat yang berputar-putar. Namun, suara tawa itu semakin keras, seolah ada ribuan makhluk yang bersorak di dalam kepalanya. Apa yang kamu harapkan? Suara itu berbisik, kali ini lebih jelas. Kekayaan, kekuasaan. Dimitri terbatuk, napasnya semakin terengah-engah. Apa yang kamu inginkan dari aku? Aku sudah memberikan segalanya. Tapi jawaban yang dia terima bukan kata-kata. Itu hanya respi banyak tawa. Menggema, meluncur dari segala arah. Mengapa kamu memilihku? Dimitri bertanya lagi. Kali ini lebih sengit, lebih putus asa. Memilih? Suara itu menjawab, menggetarkan tubuhnya. Bukan kamu yang memilih, Dimitri. Kamu adalah bagian dari takdir ini tanpa bisa melawan. Dimitri terhuyung mundur, gemetar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang semakin membusuk, sesuatu yang ia tak tahu apa itu. Badannya semakin terasa, Osbert, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya, merusak, menghancurkan dari dalam. Tidak. Ia berteriak, mencoba melawan perasaan itu. Ini tidak bisa, ini tidak benar. Tentu saja benar, suara itu kembali berbicara. Kamu adalah anak ketujuh, Dimitri. Dan takdir seorang anak ketujuh selalu membawa kehancuran. Kekayaanmu, kekuasaanmu, semua itu hanya sementara. Pada akhirnya, tak ada yang bisa menghindar dari karma. Dimitri merasakan sesuatu yang sangat buruk. Rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuhnya. Kulitnya terasa terbakar. Ia melihat tangannya. Kulitnya mulai mengelupas, terbakar seakan-akan ditarik keluar dari dalam tubuhnya. Kuku-kuku tangannya terlepas satu persatu. Dagingnya menghitam, membusuk dengan cepat. Dia terjatuh ke tanah, mulutnya terbuka lebar, berusaha untuk berteriak. Namun hanya suara gemeretak yang keluar. Tubuhnya semakin rusak, dan seluruh dunia di sekelilingnya semakin kabur. Bau busuk menyelubungi tubuhnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia mulai membusuk, seperti yang telah ia lakukan pada orang lain. Dimitri mencoba bergerak, berusaha merangkak, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia merasa semua yang dia bangun selama ini, semua yang dia inginkan, hanya verlusbelig. Semua yang ia lakukan hanya untuk memenuhi takdir yang sudah ditentukan. Tak ada jalan keluar. Semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, lebih gelap. Jangan, jangan. Ia merintih, wajahnya memerah, terdistorsi oleh rasa sakit. Namun, suara itu tak berhenti menertawakannya. Tawa itu semakin keras, semakin menghancurkan kesadarannya. Selamat datang, Dimitri. Suara itu berbisik pelan, namun sangat jelas di telinganya. Kamu akhirnya mengerti apa yang telah kamu lakukan. Ini adalah hukumanmu. Dimitri melihat tubuhnya sendiri, kulitnya yang membusuk, dagingnya yang terkelupas. Itu adalah awal dari akhir. Ia tak bisa lagi lari, tak bisa lagi menghindar. Keinginan untuk kekuasaan, untuk hidup abadi, semuanya kini berbalik menjadi kutukan yang tak bisa dibatalkan. Ia adalah anak ketujuh, dan seperti yang telah diprediksi, ia akan mati dalam penderitaan yang mengerikan. Dengan tubuh yang semakin rusak, Dimitri merasakan kesadaran terakhirnya mulai menghilang. Aruna terbaring di lantai, tubuhnya lemas, dan seluruh dunia terasa semakin jauh. Setiap helaan napasnya terasa seperti serpihan-serpihan terakhir yang terlepas dari tubuhnya. Darahnya sudah mulai mengering, dan jantungnya berdegup pelan setiap detak semakin lambat seiring berjalannya waktu. Ia memandang ke arah tubuh Dimitri yang kini terkapar hancur di atas lantai.
wajahnya membusuk dalam sisa-sisa kehancuran yang terjadi. Tubuhnya rusak, terbalut oleh pembusukan yang begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada apa yang pernah ia bayangkan. Tawa iblis masih terdengar, bergema di sekitar ruangan yang penuh dengan kegelapan. Dan Aruna tahu, ini belum selesai, tidak akan pernah selesai. Dimitri telah membayar harga atas ambisinya, namun harga itu kini bergulir pada dirinya. Sisa-sisa kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan meskipun tubuhnya semakin lemah, Aruna merasakan sesuatu yang sangat asing merayapi pikirannya. Sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan bagian dari dirinya yang dulu. Iblis, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kau masih di sini?" Suara tawa itu kembali menggelegar, seperti ribuan suara yang mengisi rongga tengkoraknya. Itu suara yang semakin dalam, semakin asing, tak lagi bisa ditampik. "Sekarang, kau adalah milikku, Aruna." Aruna merasakan tubuhnya semakin dingin. Setiap detik berlalu, kesadarannya semakin menjauh. Namun, dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan yang jauh lebih menakutkan dari yang pernah ia rasakan. Bisikan yang membawa rasa ketakutan yang lebih besar dari sekadar kematian. "Kau adalah bagian dari takdir ini," bisik suara itu. "Dimitri adalah korban, tapi kamu yang akan menjadi puncak." "Puncak dari apa?" Aruna ingin bertanya, tapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Kenapa ia merasa sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, mulai menguasai dirinya? Matanya terbuka, namun yang terlihat bukanlah dunia yang ia kenal. Mata hitam pekat, tanpa putih, tanpa iris, hanya gelap yang mengalir begitu dalam. Ia ingin menutupnya, tapi tak bisa. Sebuah kekuatan tak kasat mata menahan kelopak matanya terbuka lebar. "Begitulah," suara itu berbisik lagi. "Begitulah cara kamu bergabung dengan kami." Aruna menggigit bibirnya, berusaha melawan kekuatan yang menguasai dirinya. Tapi semakin dia berusaha, semakin tubuhnya terasa seperti benda asing. Ada sesuatu yang menjalar dalam darahnya, yang bukan lagi darah manusia. Perlahan, ia melihat bayangan dirinya yang mulai bergerak. Tanpa kendali, tubuhnya terangkat dari lantai, mengambang di udara. Kakinya tidak lagi menapak ke tanah. Aruna bisa merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya. Jiwanya telah direnggut. "Takdirmu sudah tercatat," suara itu mengulang. Kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. "Demi ritual, demi pesugihan, kau adalah bagian dari kami. Kami tak akan pernah membiarkanmu pergi." Aruna tidak bisa lagi melawan. Yatsir berafafam dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan, bukan hanya fisik, tetapi dalam jiwanya. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, telah menguasai dirinya. Dan kini ia tahu, iblis tidak hanya menginginkan tubuhnya, iblis menginginkan jiwanya. Selamanya, tubuh Aruna yang semula terkulai lemah, kini tampak terangkat dengan sendirinya, mengikuti irama kehendak yang tidak ia pahami. Di dalam dirinya ada ketakutan yang sangat besar, takut akan kenyataan yang baru saja terungkap. Aruna bukan hanya korban terakhir dalam ritual itu, ia adalah penerusnya. "Dimitri," suara itu kembali terdengar, seolah mengingatkan Aruna akan takdir yang sudah menanti. "Kau akan menjadi kami, dan ritual itu akan berlanjut." Anak ketujuh tidak pernah bisa dihentikan. Aruna terdiam, merasakan sesuatu yang sangat gelap merayap di dalam dirinya. Seperti ada suara-suara halus, bisikan yang datang dari dalam jiwa yang telah direnggut. Suara-suara itu bukan miliknya, bukan suaranya lagi. Namun suara itu mulai merasuk ke dalam kesadarannya. Ia tidak bisa menghindar, ia tidak bisa lagi merasa dirinya. Jiwanya telah tercemar. Aruna mengerang pelan, tubuhnya terhuyung-huyung di udara yang tidak lagi terasa nyata. Semua yang ia kenal, semua yang ia inginkan, semuanya hancur. Ia adalah bagian dari kutukan ini. Ia adalah bagian dari siklus yang tidak akan pernah berhenti. Kemudian suara tawa iblis itu kembali terdengar. Tidak hanya di sekelilingnya, tetapi juga dalam dirinya. Begitu dekat, begitu mengerikan. "Selamat datang, Aruna," suara itu berbisik.
Selamat datang dalam kegelapan yang abadi. Aruna menatap kosong, tubuhnya masih terangkat, matanya yang kini hanya hitam pekat memandang ke ruang kosong di depannya. Dalam keheningan yang menakutkan, ia menyadari satu hal. Ritual itu belum selesai, dan ia adalah bagian dari itu sekarang.